Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak, marilah kita membaca doa agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Ibu minta tolong kepada ketua kelas. Silahkan anak Ibu, Budianto. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek anak-anak Ibu semuanya. Ibu absen dulu ya. Agus, Linda, Miftah, Fauzi. Ya, alhamdulillah nampaknya semuanya hadir nak ya. Alhamdulillah semuanya kita dapat hadir. Sebelum Ibu memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin tahu apakah anak-anak Ibu masih ingat tentang pelajaran kita pada minggu yang lalu. Tentang materi apa, Nana? Iya, tentang zakat fitrah. Coba Agus, apa itu pengertian zakat fitrah? Iya, betul. Mas On, apa hukum zakat fitrah, Nak? Iya, fardu ain. Oke, nampaknya anak-anak Ibu masih ingat tentang pelajaran kita yang lalu, dan kita masuki pelajaran kita pada hari ini tentang materi kurban. Oke, anak-anak, sebelum kita tahu apa itu, bagaimana pelajaran kita, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nak ya. Hari ini anak-anak Ibu harapkan ingin memahami tentang pengertian kurban, hukum kurban, kemudian perintah berkurban dan tata cara berkurban. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin anak-anak Ibu mengamati gambar pada layar berikut. Ini ada berapa gambar anak-anak? Ya, ada 3 gambar. Gambar pertama tentang apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar kambing. Yang kedua gambar apa anak-anak? Iya, orang sedang menyembelih sapi. Dan yang ketiga, ya ada orang sedang menyembelih domba atau kambing, nak ya. Oke, Nana Ibu, jadi sudah paham ya? Ini gambar apa? Ya, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi kurban. Anak-anak, kurban menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu koruba yakrubu, yang berarti dekat. Dekat di sini artinya anak-anak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan kurban. Sedangkan pengertian kurban menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan cara menyembelih hewan ternak yang telah disyariatkan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Juga bisa dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Ya, oke. Sampai di sini tentang pengertian anak-anak Ibu ada yang belum paham? Iya, coba anak Ibu. Linda apa? Pengertian kurban tadi? Iya, betul. Berarti dan berbahasa artinya dekat. Oke anak-anak, kalau tentang pengertian tidak ada lagi yang bertanya, kita lanjut tentang hukum kurban. Hukum kurban menurut para ulama itu hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi sebagian ulama yaitu Abu Hanafiyah mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak sedang bepergian. Mampu di sini apa maksudnya anak-anak? Mampu artinya hidupnya sudah berkecukupan dan mampu untuk membeli hewan kurban. Terus apa lagi? Hukum sunnah muakkad tadi bisa berubah menjadi wajib. Kenapa? Apabila terjadi sebab-sebab berikut. Yang pertama, jika seseorang itu bernazar untuk berkurban, maka orang itu wajib untuk berkurban. Karena sesuai dengan nazar itu adalah artinya janji dan harus ditepati.
Yang kedua, bila seseorang itu membeli hewan ternak dan dia mengatakan ini adalah hewan udhiyah atau hewan ini akan kugunakan untuk berkurban. Atau orang itu menyebutkan semakna seperti itu. Misalnya, jadi hewan yang dibeli tadi wajib dikurbankan dan orang tadi wajib untuk berkurban. Oke, anak-anak paham tentang hukum kurban? Apa tadi? Coba anak Ibu Astuti, apa tadi hukum kurban? Iya, sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan. Iya, tampaknya anak-anak Ibu sudah paham ya? Sebelumnya, sambil kita supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu anak-anak ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi. Tepuk semangat. Semangat. Iya, anak-anak Ibu, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah pengertian, hukum sudah, sekarang perintah kurban. Perintah kurban itu pertama kali diterima, yang kita jadikan landasan untuk berkurban itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kandungnya, anak yang sangat dicintainya dari Ibunda Siti Hajar. Allah ingin melihat keimanan Nabi Ibrahim. Maka karena perintah itu Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Tapi dengan rahmat Allah, kemurahan hati Allah, kambing domba Nabi Ismail tadi diganti dengan domba. Itulah yang menjadi yang kita laksanakan sekarang ini. Oke anak-anak, perintah berkurban ini terdapat pada surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca serempak anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wanhar pada ayat kedua dan berkurbanlah. Itu perintah untuk berkurban. Coba Ibu pengen tahu nih, siapa yang bisa menjawab soal Ibu tadi? Tentang perintah berkurban. Siapa? Ayah Mas'ud. Siapa Mas'ud? Perintah berkurban siapa diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat pada perintahnya pada surah Al-Kautsar 1 sampai 3, tepatnya pada ayat kedua. Kawan hari. Fasolli berarti Ibu. Fasolli. Wanhar. Oke, ya, mantap. Sedikit tentang profesional Ibu ya. Keterampilan yang beberapa indikator yang dikatakan guru profesional. Coba indikator apa saja yang Ibu ketahui? Indikator guru profesional, Bu. Iya. Mempunyai keahlian, Bu. Ya. Kedua, apa ya? Mempunyai apa? Mempunyai sertifikat, Ibu, yang mengesahkan. Bisa dikatakan. Nah, kemudian menekuni bidang yang di pekerjaannya itu. Misalnya guru yang profesional itu supel, Bu, disiplin, santun, berwibawa, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Ya. Sabar? Sabar masuk, Bu.
Iya lupa Bu, telaten, sabar. ya. Paten, iya Bu, betul sekali Bu. Makasih Terlewat. Bu, ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingatkan Ibu Amini bahwa saya dalam ujian komprehensif pedagogik ini, saya minta Ibu Amini untuk pertama membaca ayat suci Al-Quran, silakan pilih ayatnya. Setelah itu menulis ayat tersebut, dan terakhir lebih kurang 5 menit saya minta untuk Ibu mengajar dengan memberi penekanan pada langkah-langkah mengajar sesuai dengan yang ada secara teoritis seperti apersepsi sampai evaluasi, dan juga berdasarkan belangko yang disiapkan oleh pengelola PPG sehingga nanti bisa kita nilai secara maksimal. Kepada Ibu Amini silakan. Lebih kurang 10 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un Sebentar Ibu Amini. Ya, Ibu Pak. Amini, Ya, Ibu Pak. bisa ngaji tilawah, bukan murattal, bisa nggak? Kayaknya Ibu Kori ini, Kori A. Coba pakai tilawah, Bu. Nervous saya, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Betul, Pak. Ya, coba. Belum akhir, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba. Kalau pernah menjadi Qori A, tilawat apa-apa. Ya. Dan itu menjadi daya tarik anak-anak Ibu ketika Ibu mengajar di main bungo ya. Iya, Pak. Nah, ya coba. Besok kelar, Pak. Ah, biasa be, moratal ya. Oke, silakan. Waktu berjalan terus nih, Bu. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Iya, jangan habis waktu kita ngaji, Bu, Ibu nih. Ah, ya kan? Ya, Ya, Pak. silakan. Yang kedua, silakan Ibu tulis ayatnya. Satu ayat atau berapa, Pak? Ya, pendek saja. Itu di layar itu ada warna merah itu apa itu? Oh, ini apa makro? Ah, ya, Quran, Pak. makronya. Ya, oke. Silakan. Yang pendek aja. Innalladzina kafaru fa'anzartahum. Am lam tun Boleh lihat Quran, boleh silakan. boleh, Pada Pak, apa ya? layar? Ya, ada apa, Pak? Am lam tunzirhum la yu'minun. Jelas, Pak. Sudah?
Ya, coba baca, Bu. Innalladzina kafaru sawa Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Ya, nanti saya nilai sekalian. Sekarang Ibu tahap ketiganya silakan mengajar lebih kurang 5 menit. Ibu Amini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal Waalaikumsalam khair. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita membaca doa agar pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, untuk memimpin doa Ibu minta tolong kepada anak Ibu Agus. Silakan Nak. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu, apakah ada yang tidak hadir. Baiklah, Budi, kami hadir. Cynthia, ya. Ada yang tidak hadir anak-anak? Oh, ada Miftah. Gimana nak? Ada yang tahu? Sedang sakit. Iya, kita doakan agar semoga teman kita Miftah cepat sehat. Oke anak-anak, untuk sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin tahu apakah anak-anak Ibu masih ingat tentang materi kita pada minggu yang lalu? Iya, yaitu tentang zakat. Silakan anak Ibu, apa pengertian zakat? Apa hukumnya? Oke, karena anak-anak Ibu masih ingat, nampaknya masih ingat dengan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Dan kita masuki pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi berkurban, materi kurban. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kita akan memahami tentang pengertian kurban, perintah kurban, dan hukum kurban. Oke anak-anak, coba kalian perhatikan semuanya di layar. Di layar kita, ini tentang gambar apa anak-anak? Ada 3 gambar? Iya, itu ada gambar kambing. Ya. Kedua, gambar apa anak-anak? Iya, betul sekali. Anak-anak, dari 3 gambar ini, kira-kira ini menggambarkan suasana apa anak-anak? Iya, betul, tentang suasana berkurban. Adakah anak-anak yang pernah berkurban? Ataukah keluarga kita? Iya, alhamdulillah kalau sudah ada yang pernah berkurban. Anak-anak, materi kita yang pertama pada hari ini adalah tentang pengertian kurban. Anak-anak bisa lihat apa itu pengertian kurban? Ya, pengertian kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba yakrubu, yang berarti dekat. Dekat sini berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kurban. Sedangkan pengertian kurban menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan menyembelih hewan ternak ya, tertentu yang telah disyariatkan yang akan dikorbankan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan setelah sholat Id ya. Dan bisa juga dilaksanakan pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang kedua, anak-anak, yang kita pelajari adalah perintah kurban. Perintah kurban ini terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, yang pastinya yang tepatnya yaitu pada ayat kedua. Oke, kita baca anak-anak. Oke. Yang ayat yang tepatnya itu ada pada ayat kedua, yaitu wanhar, dan berkurbanlah. Perintah berkurban pertama kali diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di mana Nabi Ibrahim itu bermimpi untuk mendapatkan perintah menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itukah yang menjadi landasan kita untuk berkurban. Ketiga yaitu tentang hukum kurban. Menurut sebagian ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun ada sebagian ulama seperti Abu Hanafi menjelaskan bahwa hukum kurban itu adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak sedang bepergian. Namun anak-anak, hukum kurban ini bisa menjadi wajib apabila terkena sebab-sebab. Yang pertama, karena jika seseorang itu bernazar ingin berkurban,
bernazar akan berkurban. Seperti pengertiannya, nazar adalah janji harus ditepati dan harus dilaksanakan. Maka orang yang sudah bernazar wajib untuk berkurban. Yang kedua, jika seseorang itu membeli hewan anak-anak dan dia mengatakan ini adalah hewan udhiyah atau hewan ini akan saya gunakan untuk berkurban atau mengatakan bermakna yang sama. Artinya hewan yang dikatakan tadi, hewan itu wajib untuk dikurbankan dan seseorang itu, orang itu tadi wajib untuk berkurban. Oke anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi kira-kira ada yang belum dipahami atau belum paham? Iya, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Oke, oke anak-anak, setelah belajar pada ini, Ibu akan membagi anak-anak dalam sebuah kelompok anak-anak. Di mana kelompok itu, nanti dalam kelompok itu, anak-anak akan mendapatkan nomor yang diletakkan di kepala. Kemudian nanti setiap kelompok harus tahu apa yang akan kita bahas dan mengerti apa itu jawabannya. Nanti akan Ibu acak nomor berapa yang Ibu pilih. Dan Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok anak-anak ya. Masing-masing kelompok akan terdiri dari 3 sampai 5 orang anak-anak. Masing-masing kelompok harus ingat dengan nomornya. Oke anak-anak, tugasnya kita kerjakan di KLPD. Dan terakhir, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Oke, coba silahkan anak Ibu Agus. Iya, betul. Untuk karena pembelajaran kita pada hari ini, Ibu senang sekali, anak-anak Ibu semangat. Coba kita tepuk semangat anak-anak. Ayo sebelum kita akhiri, tepuk semangat. Semangat. Oke, iya terima kasih. Coba Ibu tanya, bagaimana pelajaran kita pada hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan pelajaran kita pada hari ini? Iya, alhamdulillah kalau pelajaran kita pada hari ini menyenangkan. Dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya dengan materi haji dan umroh. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Amini ya, lebih kurang 13 menit lebih ya. Baik, saya mengevaluasi dari awal. Pertama, kemampuan membaca Al-Quran, suara ya, ataupun volume suara yang saya kira sangat bagus ya, sebagai seorang guru yang ada di main ya. Karena memang segitulah seharusnya guru-guru ya yang mengajar, volume suaranya harus bagus dan mengajinya juga bagus. Karena adalah guru fikih, guru agama ya. Itu yang pertama. Kemudian kemampuan menulis, saya kira itu seimbang juga bagus ya, dengan menggunakan jenis hot dalam menulis itu yang baik ya. Jadi itu perlu dipertahankan ya. Saya kira udah cukup untuk kelas min itu ya, udah bagus itu. Kemudian persepsi Ibu diawali dengan kaifahalukum misalnya kan. Itu bagus, kalau perlu ditambah lagi. Jadi menarik ya. Nah, Iya, itu. Pak. Jadi berbeda dengan yang lain, apa kabar anak-anak, begini-begini. Enggak, kalau ini diawali dengan bahasa Arab. Kayak pahalukum misalnya gitu. Bagus ya. Tapi saya tekankan bahwa setiap minggu Ibu mengajar, setiap minggu harus menggunakan pendekatan apersepsi yang berbeda. Kalau Iya, tadi Pak. menanyanya kayak pahalukum, besok nanya lagi apa kabar anak-anak, siapa yang tidak sholat subuh pagi ini, gitu kan, Iya. misalnya gitu. Divariasikan gitu. Dan Ibu yang Iya. lebih tahu apa variasinya ya, karena Ibu yang mengajar di lokal. Iya, Supaya Pak. apa? Dengan variasi Ibu bertanya melalui apersepsi ini di setiap pertemuan, itu menimbulkan daya tarik Ibu mengajar dan dinanti-nantikan oleh siswa Ibu di kelas ya, atau murid Ibu. Nah, jadi begitu ya. Nah, kemudian kegiatan intinya pertama paling tidak Ibu sekitar 5 menit atau 10 menit maksimal. Ibu harus menjelaskan dulu materi tentang udahiyah itu ya, Gitu. itu. Jadi jangan pernah kita menagih pertanyaan siapa yang tahu ketika kita materinya tidak kita sampaikan. Nah, itu tidak mungkin anak itu tahu kan, kecuali
kecuali misalnya untuk apa namanya pelajaran yang sudah lalu. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita yang lalu, gitu boleh. Tapi kalau penyampaian materi itu diawali dengan penyampaian materi dulu, ya. Nah, baru kita tanya. Nah, selanjutnya coba apa syarat-syarat udhiyah itu misalnya, ya kan? Kemudian bagaimana cara kita memotong hewan udhiyah misalnya. Nah, adabnya itu seperti apa, misalnya gitu. Ya, dijelaskan Ya, dengan baik. Kemudian setelah itu eh, perlu dilakukan diskusi untuk melihat persoalan-persoalan yang muncul tentang pokok bahasan Ibu, yaitu tentang udhiyah. Jangan-jangan nanti ada yang tidak memahami ya tentang apa itu udhiyah, maka dia perlu perjelas. Dan Ibu jelaskan di situ. Kalau perlu menjelaskannya itu karena kurikulum Merdeka Belajar itu penekanannya adalah siswa yang aktif, bukan gurunya, maka dilemparkan itu. Bu, kami tidak tahu tentang bagaimana adab untuk memotong hewan udhiyah itu. Nah, jangan ibu yang langsung jawab, iya, Pak. dilemparkan ke anak-anak, karena yang mau pinter itu anak-anak, ya, siswa atau murid, gitu kan. Kalau min itu dipanggil murid ya, Iya, Pak. ya dipanggil murid, maka siapa murid-murid ibu yang tahu apa syarat-syaratnya, mulailah dia diskusi. Yang merasa tahu, ya atau pura-pura tahu atau setengah tahu, dia memberikan komentar itu. Nah, satu sisi guru sudah nyaman itu tidak lelah menjelaskan. Yang kedua, itu menggugah, menginspirasi anak-anak itu bagaimana berpikir kritis. Ya, bagaimana berpikir kritis, memindahkan ilmu guru itu kepada ilmunya anak. Supaya dia berpikir apa sebenarnya syarat atau adab untuk memotong hewan kurban itu. Nah, sehingga yang pintar itu adalah anaknya. Nah, kalau ternyata dalam penjelasan sekian banyak itu, dalam pandangan Ibu Amini sebagai guru, ada yang tidak pas, tidak jelas, atau mengaburkan penjelasan Ibu sebelumnya sebagai guru yang mengajar tentang udhiyah dalam pokok bahasan itu, Ibu harus jelaskan. Nah, disinilah perannya diskusi. Baru terakhir melakukan evaluasi. Nah, bagaimana seluruh proses. Evaluasi itu boleh jadi nanti kaitannya dengan melakukan penguatan, ya, bahwa benar syarat-syarat udhiyah sebagai etika dalam memotong hewan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah tadi, betul bahwa syarat udhiyah itu, memotong hewan udhiyah itu adalah ini. Paham semuanya? Paham. Gitu. Kalau bertanya nanti hindari pertanyaan core, tapi pertanyaan personal, satu orang demi satu orang. Supaya apa? Supaya dia merasa bertanggung jawab terhadap apa yang ditanyakan. Tapi kalau pertanyaannya core nanti rame-rame, tidak ada yang bertanggung jawab. Tuh. Nah, jadi saya kira itu Ibu Amini sudah baik ya. Tinggal lagi satu catatannya, dalam mengajar dengan penekanan kurikulum Merdeka Belajar ini, ya dengan PPG ini kita berharap Ibu sebagai guru mampu mengajar secara inspiratif. Tadi saya katakan bahwa guru yang banyak menjadi fasilitator. Sementara peserta didik, siswa atau murid itu adalah yang harus menjadi pintar. Oleh karena itu, Ibu harus mampu mengajar dengan memberikan inspirasi kepada anak-anak kita supaya berpikir kritis tadi. Dengan berpikir inspiratif itu, nanti itu akan melahirkan alumni-alumni setiap madrasah itu menjadi orang besar. Dengan mengajar inspiratif itu akan lahir profesor di situ, akan lahir jenderal di situ, akan lahir gubernur di situ. Ya, mungkin akan suatu ketika akan lahir menteri dari sekolah kita, siapa yang tahu. Ya, dalam pandangan guru untuk mungkin anaknya biasa-biasa, 27 tahun ke depan itu menjadi orang hebat. Nah, itu kan? Itu. Nah, contohnya guru saya itu ngajar inspiratif. 27 tahun yang lalu, siapa yang bisa menyangka saya jadi profesor? Tidak ada. Seorang anak desa. Itu karena gurunya inspiratif dalam mengajar. Seperti saya katakan kemarin, guru saya mengajar tentang alat-alat transportasi, mulai dari perahu sampai kapal terbang, dia sampaikan. Nah, siapa yang bisa naik pesawat terbang itu adalah anak pintar dan anak orang kaya. Maka berusahalah rajin-rajin untuk supaya pintar, untuk kaya.
belajarlah rajin-rajin supaya kamu jadi pintar, bisa naik pesawat itu. Nah, 27 tahun kemudian ada namanya Profesor Samsu. Ya, sering naik pesawat, tidak ada pakai bayar, pakai duit negara kan? Itu. Nah, itu kan hasil daripada guru yang inspiratif itu, Ibu Amini. Jadi saya harap gitu, Ibu ya. Ya, Pak. Selamat untuk Ibu atas ujian ini dan selanjutnya terima kasih. Silakan kembali ke ruang Zoom kita rame-rame keluar dari sini karena masih ada 2 orang nih. Ya, silakan Ibu Amini.